Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan para jemaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Manahij Syar'iyyah, di mana kita telah masuk satu bab dalam Kitabul Janaiz yang kemarin telah kita bahas, babuz zajri 'anit tamannil maut, bab dilarangnya, dicelanya minta mati. Kita masuk bab berikutnya, bab tahrimis sabbil alamil huma, bab diharamkannya mencela sakit karena demam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'ibi atau ummi Musayyabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab, faqala, dan dia berkata, malaka ya Ummas Sa'ib atau ya Umma Musayyab, kamu ini kenapa wahai Ummas Sa'ib atau Umma Musayyab? Tazafzafin, kamu ini kenapa wahai Ummu Sa'ib, kok gemetar, apa namanya kalau orang asingnya apa namanya, menggigil, ya bukan gemetar, menggigil. Kamu ini kenapa menggigil ya Ummu Sa'ib? Qalat, kata Ummu Sa'ib, huma, aku sedang demam. La barakallahu fiha, Allah enggak memberkahi demam ini, sakit demam ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbil huma, jangan kamu cela sakit demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam, karena sakit demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Kama yudhibul kiru khobathal hadid, sebagaimana tukang pandai besi menghilangkan kotoran-kotoran besi. Itulah dia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang kalau yang sedang terkena demam, dia tentunya harus rela dengan itu semua. Karena bagaimanapun, apapun musibah, apapun cobaan yang diderita oleh seorang muslim, itu hikmahnya banyak untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya innallaha idza ahabba qauman ibtalah, Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji dia. Uji dengan ujian yang berat maupun ujian yang ringan. Demikian ikhwah. Juga Rasulullah pernah katakan, ma min muslimin yusibu
wasabun wala nasabun wala hammun wala haznun. Tidaklah seorang muslim tertimpa satu keletihan, tertimpa kesedihan, tertimpa membuat dia khawatir, ya, hatta syaukatun yushakuha, sampai-sampai duri yang menusuknya, illa kaffarallahu khotoyah, kecuali Allah akan hapuskan dosanya akibat itu. Illa kaffarallahu biha khotoyah, kecuali Allah akan hapuskan dosanya dengan musibah itu. Jadi duri yang menusuk diri kita, kakikah dia, tangankah dia, mungkin ketika antum sedang melihat bunga, pegang-pegang bunga, tertusuklah duri yang menusuk di tangan misalnya, atau tertusuk jarum. Nah, tertusuk jarum itu biasanya kan kita katakan aduh gitu kan, menunjukkan sakit, ya kan, itu spontan, dan tidak usah dicaci maki itu jarum pentulnya, rela saja terima, karena itu semua juga cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Demikian ikhwah, ya, termasuk demam ini. Ya, demam ini kata Rasulullah malah lebih spesifik lagi, demam itu bisa menghapuskan dosa-dosa anak Adam seperti kir. Kir itu sebenarnya ini ikhwah, pembakaran besi itu. Ya, besi kalau dibakar kemudian ditokok-tokok kan keluar kerak-keraknya itu. Itu kotoran besi. Sebagaimana tukang besi membersihkan besi dari kotorannya. Jadi tinggallah besi yang asli, kotorannya sudah hilang. Kalau manusia, tinggallah manusia yang sudah lepas dari berbagai dosa-dosa yang dia lakukan. Demikian ikhwah. Ya, jadi demam itu merupakan satu penyakit dan hikmahnya banyak sekali di balik itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Min fikhil bab, di antara bab fikih bab tahrimus sabbil huma, haram hukumnya mencela demam. Haram hukumnya mencela demam. Ya, demam dengan sebab apapun, ya. Apakah dikarenakan dia kehujanan, atau dikarenakan kena angin malam akhirnya demam, atau dikarenakan kecapean drop dia, atau mungkin dikarenakan kena COVID-19, kena virus, demam dia, atau mungkin banyak hal sehingga dia demam, atau mungkin juga gara-gara dia baru vaksin demam, ya. Demikian. Apapun penyebabnya, ya, itu semua akan menghapuskan dosa. Ya, tentunya dosa-dosa kecil ikhwah, bukan dosa besar. Barusan tadi malam dicurinya mangga orang sebelah. Demikian, tertusuk jarum dia, hilanglah dosa curi mangga. Enggak bisa. Mencuri itu dosa besar, enggak akan hilang dengan cara-cara seperti ini. Dosa besar itu hanya hilang dengan taubatan nasuhah, yaitu dengan menyesal, tidak mengulangi lagi dan menghentikan perbuatan tersebut. Itulah dia ikhwah, ya. Haram hukumnya mencela demam, ya. Baik orang yang terkena demam maupun yang melihat ada temannya yang kena demam. Misalnya istrinya demam, parah kali lah demam ini, misalnya begitu, kan termasuk mencela, ya, parah kali demam ini. Atau mungkin dengan cara yang lain, yang intinya adalah tidak terima kalau istrinya atau dirinya atau anaknya terkena demam. Demikian ikhwah. Kadang-kadang kalau ada perkataan begini, mungkin kita punya anak atau istri, asik demam saja lah kau ini, gimana? Itu apa yang dicela? Demamnya apa orangnya? 3 minggu sekali demam 4 kali. Pakai jadwal. Asik demam aja. Itu yang dicela apa? Orangnya apa demamnya? Ya? Orangnya. Kalau itu orangnya, bukan demamnya. Demikian ikhwah. Boleh nggak begitu? Boleh nggak kalau orangnya yang dikritik? Atau kita punya murid, tandain setiap bulan ada 4 kali dia nggak hadir. Setiap ditanya demam, begitu.
Bulan berikutnya, kenapa nggak hadir semalam? Demam ya? Iya Pak, katanya. Langganan demam dia, misalnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya tentunya tidak ada yang harus dikritik dalam masalah ini, baik orangnya apalagi penyakitnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kecuali kalau dia, ada nggak orang yang menyengajakan diri demam? Ada kira-kira? Ya kalau ada yang menyengajakan diri demam mungkin kurang waras lah kita katakan ya. Dia tahu bahwasanya dia nggak bisa mandi hujan, nggak bisa mandi hujan. Jangankan hujan lebat, gerimis saja bisa pusing dia. Memang nggak biasa mandi hujan. Dulu waktu kecil terlalu protektif orang tuanya begitu. Mau hujan dikit, masuk nak begitu. Pegang pasir, jangan nak, kena debu, debu kan begitu kan. Sangat protektif. Akhirnya kepingin demam lah ini kira-kira, supaya menghilangkan dosa. Begitu hujan, kalau dia keluar sebentar, 2 menit masuk dia demam. Demikian, nggak terbiasa. Kira-kira itu dibolehkan? Dengan tujuan supaya menghilangkan dosa-dosanya. Yang seperti ini nggak dibolehkan, ikhwah. Ya, yang seperti ini nggak dibolehkan. Seperti mati, kita nggak boleh juga cari-cari mati kan? Nggak boleh cari-cari mati. Misalnya ini Rasulullah katakan, syahid itu ada di antara syahid itu di antaranya al-hadamu, yaitu orang yang tertimpa benda keras, wal gharaku, dan seorang yang hanyut, mati tenggelam. Jadi ketika Sungai Deli ini lagi hujan-hujan lebat naik, lompat dia, tenggelam dia, mati syahid gitu. Itu bunuh diri namanya. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh dicari. Tapi ketika ternyata qadarullah, Allah kenakan kita penyakit seperti itu, ya kita harus rela menerimanya supaya itu menjadi penghapus dosa. Wala yajuzu at-tabarrum wa tadajjur min qadarillah. Enggak boleh kita itu jengkel, ya. Tidak boleh jengkel dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu munafin lis-sabri war-ridha. Karena hal itu berarti menunjukkan ketidaksabaran dan ketidakridhaan terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sambungan hadis yang saya bacakan tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamil jaza ma 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran sesuai dengan seberapa besarnya cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan coba dia, turunkan bala, turunkan cobaan untuk dirinya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, terima dengan ketetapan Allah itu, maka dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukht. Barang siapa yang jengkel, seperti ini disebutkan dengan kalimat tadajjur wa tabarrum. Barang siapa yang jengkel dengan ujian tersebut, fa'alaihi sukht, maka dia pun akan mendapatkan kejengkelan ataupun kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita mencela sakit demam. Babu zajri 'ani tatwilil amal fi amaratid dunya zailati wal faniyati. Bab dicelanya terlalu panjang harapan. Panjang harapan apa panjang cita-cita begitulah. Ya. Maksudnya cita-cita untuk dunia. Dia bercita-cita rumahnya nanti akan sekian tingkat begitu. Untuk membangun dunia yang fana ini, yang hilang dan yang fana. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, marra alaina Rasulullah wa nahnu nu'ayilu khussan lana. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi kami waktu itu kami sedang memperbaiki ataupun merenovasi dinding rumah yang mau tumbang. Merenovasi lah kita katakan. Faqala ma hadza? Rasulullah bertanya, kenapa ini? Qad wahiya wa nahnu nuslihuh.
"Ya Rasulullah, ini dinding mau rubuh, kami ingin memperbaikinya." Faqala ma aral amru illa al-a'jalu min dzalik. Apa kata Rasulullah? Aku lihat sepertinya kematian itu lebih cepat daripada ini. Artinya jangan-jangan kematian kalian itu lebih cepat datangnya ketimbang runtuhnya dinding ini. Belum lagi runtuh di dinding, kalian udah mati duluan, itulah kira-kira. Ya. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggaris bawahi tentang masalah dunia. Ya, menggaris bawahi tentang masalah dunia. Terkadang kan kita kalau mau buat rumah maunya kusennya yang mahal tuh kan. Kusen yang mahal. Satu kusen bisa 5 juta. Pintunya pintu damar wulan. Kok damar wulan sih? Damar, ya pokoknya kayu damar. Jadi satu daun pintu itu bisa harganya bisa 3 juta, yang double bisa 6 juta, demikian. Jadi untuk kusen dan pintu-pintu saya bisa 100 juta. Padahal ini kalau tanya, ini bisa berapa tahun ini? Bisa berapa tahun? Ini paling tidak Pak Ustadz bisa 40 tahun tahan. Saya pernah nanya begitu. Bisa berapa tahun tahan? Terus usiamu berapa? 50 tahun. Kira-kira dia bertahan 40 tahun, 30 tahun, kamu masih hidup? Gitu. Ya, kamu masih hidup? Kan tidak, ikhwah. Jadi kadang-kadang kita ingin buat rumah itu rumah yang memang tahan, bisa tahan 100 tahun. Oh, usianya aja nggak sampai 100 tahun. Padahal kalau dia mati, dia ngurusi rumah lagi. Kan enggak kan? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Udah ngurusi rumah, ya udah yang pewarisnya lah yang ngurusin rumah. Demikian ikhwah. Artinya kalaupun kita mau buat rumah, ya sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya as-sa'adatu fi tsalatsa, kesejahteraan itu ada di 3. Baitun wasi', rumah yang luas. Bukan rumah mewah, rumah luas. Misalnya kamarnya 5x5 misalnya. Ruang tamunya 10x10 kalau bisa. Demikian. Bukan minimalis. Minimalis itu antum punya anak laki-laki 3 kali lompat ada dinding, kejedut dinding. Lompat kemari dinding lagi, itu minimalis itu. Jadi jangan minimalis, yang luas. Enggak mewah enggak apa-apa. Yang penting luas. Demikian. Kemudian kendaraan yang bagus. Kendaraan bagus ini bukan harus mahal, bukan harus mewah. Yang penting enggak mogok. Sekali engkol hidup. Begitu. Jangan sampai kita mau taklim engkol, miring lagi kan, engkol, habislah makan malamnya, akhirnya balik lagi pulang. Demikian. Akhirnya habis energi ke situ. Ya kalau bisa sekali engkol tek hidup, begitu. Kemudian mar'atus saleh, yaitu istri yang solehah, mar'atun solehatun. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itu saja yang kita pikirkan. Tidak usah terlalu ini supaya tahan 150 tahun. La ilaha illallah. Kita aja nggak sampai segitu. Demikian. Udahlah biar nanti. Yang penting ketika kita ada, kita sudah memberikan tempat yang layak untuk anak dan istri kita. Mengenai berapa tahun tahannya, udahlah mereka nanti yang ngurus kalau kita sudah meninggal. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Jangan, nggak usah terlalu terlalu ngoyo lah dengan dunia ini. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Baik, kemudian selanjutnya min fiqhil bab, di antara fikih bab, kirahatu an yatulal mar'u amalahu fi amarati hadid dunyal faniyah. Dibencinya seorang itu terlalu jauh harapannya untuk membangun dunia yang fana ini. Li'annal qidha'uha sari', karena dunia ini cepat habisnya. Ya. Dunia ini cepat habisnya. Bal yada'ul maut nasaba 'ainaihi. Dan bahkan seharusnya yang dia selalu ingat itu yaitu kematian. Wa annahu aqrabu syai' ilaihi, dan hendaklah kematian itu yang lebih dekat untuk dirinya. Jadi ikhwah, kalau dia seperti ini kan ya yang penting sudah punya rumah dan layak begitu kan, bisa nyaman keluarga kita di situ. Adapun pernak-pernik segala macam ornamen
Ya, itu nggak usah, nggak ada gunanya, ikhwah. Ya, kadang-kadang orang buat profilnya aja tuh hampir setengah harga rumah. Pagarnya itu, saya lihat pernah di Medan inilah. Ini pagarnya ini biaya rumah saya ini pagarnya. Saya pernah di Jakarta masuk ke sebuah rumah, ya, toiletnya itu saya perhitungkan toiletnya itu seharga rumah saya. Bayangkan marmer, ada TV-nya besar. Jadi wah pokoknya kalau kita yang di situ harapannya nggak usah keluar lagi, situ aja udah tidur. Kalau kita ya, tapi kan nanti diajak orang kan, dia yang punya rumah, Ustadz bangun. Demikian mahal, masya Allah. Tapi begitulah rumah orang-orang yang memang kebanyakan duit, membangun dunianya. Demikian ikhwah, ya. Wastafelnya, aduh pokoknya, ya begitulah modelnya. Begitulah modelnya. Padahal itu ya sebentar lagi kalau nggak dia ninggalkan atau rumahnya yang meninggalkan, ya kan? Dua itu aja. Tapi lebih banyak orang yang meninggalkan ketimbang rumahnya yang meninggalkan dia. Itulah ikhwan. Dan kembali kepada ahli waris. Faman fa'ala dzalika ahsanul amal wa akhlasa niyatah. Barang siapa yang melakukan seperti itu, artinya dia lebih ingat dengan kematiannya, maka dia lebih mudah untuk mengikhlaskan amalan dia untuk Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah untuk memperbaiki amalannya. Walakin man ishtaghala bid dunya nasiya masirahu al mahtum. Mereka yang sibuk dengan dunia akan lupa dengan tempat kembali mereka nanti yang terakhir. Nomor 2, al hadisu la yadullu atarki ma yanfa'ul mar'u wa ihmalu umuri dunyahu allati biha ma'ash. Tapi hadis ini bukan berarti menyuruh kita untuk meninggalkan apa yang bermanfaat untuk seseorang, dan bukan berarti tidak mempedulikan dunia tempat dia hidup. Begitu. Bukan berarti tidak mempedulikan dunia tempat dia hidup. Karena prinsipnya ikhwah, dunia yang kita dapati ini itu kita jadikan sarana untuk dapat akhirat. Antum buat rumah besar, garasi besar misalnya, udah bisa dibuat untuk ngaji di samping garasi, bisa tempat parkir kalau ada yang ngaji, bisa banyak yang bisa kita lakukan. Demikian ikhwah. Jadi jadikan dunia itu sarana untuk meraih akhirat. Demikian, ya. Jadi ya sangat disarankan. Mungkin para ikhwah masih mendengar pernah mendengar lah, saya kira sering lah ya, sabda Rasulullah SAW ketika orang-orang fuqara melapor kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah banyak sekali membawa pahala. Yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum. Mereka salat seperti kami salat dan mereka puasa seperti kami puasa. Jadi yang diirikan oleh orang-orang fakir dulu itu bukan uang orang kaya, tapi amalannya. Begitu. Di situ yang membuat mereka gelisah. Kan beda dengan orang sekarang. Yang fakir-fakir itu yang dilihat, aduh enak kali yang pakai mobil, aduh enak kali naik sepeda motor, kalau dia hanya punya sepeda. Demikian. Ya, itulah yang dicita-citakannya. Kalau orang fakir dulu bukan itu yang membuat mereka silau. Yang mereka iri, ini orang kaya ini bisa berbuat seperti yang kami buat. Tapi yang kami nggak bisa buat, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan sisa hartanya. Awak jangankan sisa harta, yang adanya nggak cukup, itulah kira-kira. Demikian, itu yang buat mereka iri. Bukan rumah mereka, bukan kendaraan mereka yang bagus, enggak. Begitulah kondisi para sahabat terdahulu. Jadi perlombaan mereka itu bukan perlombaan dunia, tapi perlombaan akhirat. Lantas Rasulullah mengajarkan mereka beberapa zikir untuk mengejar pahalanya orang-orang kaya. Senanglah orang miskin ini, ya Allah, hari ini kita kejar amalan mereka. Begitu senang mereka, senang, puas, kami kejar pahalanya. Rupanya orang-orang kaya ini mendengar amalan itu, tasbih, takbir, tahmid.
Lapor lagi lah orang-orang miskin ini, ya Rasulullah, ternyata itu orang kaya mendengar apa yang kami lakukan, mereka lakukan juga. Jadi mereka bertasbih seperti kami buat ini juga. Gimana Rasulullah? Ya mau bilang apa lagi kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti hadis ini antum membangun rumah, adalah ngontrak aja lah. Begitu, ya. Nah, itu keliru. Kalau antum bisa bangun rumah, kenapa harus ngontrak? Iya Ustaz, kan dunia ini fana. Begitu. Terus kalau antum meninggal, istri antum ngontrak terus dengan anak. Begitu. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan lebih baik kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan daripada dia meminta-minta nanti meminta-minta. Demikian ikhwah, ya. Jadi tinggalkan untuk dia suatu hal yang cukup untuk dia, cukup untuk mereka, tenang mereka tinggal. Kita udah punya rumah, tinggalkan. Beda halnya kalau kita nggak punya rumah, bedalah. Tapi kalau kita punya dana untuk buat rumah, buatlah ya untuk anak dan istri kita. Jadi ketika kita meninggal, dia nggak mikir lagi untuk nyewa rumah. Itu kalau punya, begitu. Kalau punya tapi nggak juga dilakukan, ini pelit kali suami ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri-istri kalian di tempat yang semampu kalian. Jadi kalau mampu buatkan rumah untuk mereka. Demikian ikhwah rahimanallah. Saya ada bertemu dengan beberapa ibu-ibu lah, di mana memang mereka belum punya suami tapi masih ngontrak. Ya. Jadi ketika suaminya meninggal, akhirnya kan bukan hanya memikirkan bagaimana makan, tapi memikirkan kontrakan. Nah itu dia. Jadi kalau antum sanggup, ya silahkan. Kalau nggak sanggup, ya lain lagi cerita. Ya. Kalau nggak sanggup, lain lagi ceritanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani sesuatu kecuali yang sesanggup kita. Walakin la yajuzu ayyarkuna ila dunya. Tapi yang nggak dibolehkan kita bersandar dengan dunia. Ya, bersandar dengan dunia. Makanya kita lihat terkadang ada orang yang sepatunya bisa harga 200 juta, Masya Allah, seharga mobil kita. Sepatunya yang diijak-ijaknya, begitu. Tali pinggangnya harga 50 juta. Ada tali pinggang 50 juta, ada kan? Nggak tahu, mungkin kulit dinosaurus, begitu. Tapi kalau jam ada ya, wah, jam 250 juta, seperempat miliar, ya gitu juga, cuma 24 jam. Waktunya 12 jam juga di situ, nggak ada 16, nggak, tetap 12, begitu. Atau kalau di set sampai 24, kembali lagi ke 1. Ya begitulah ikhwah. Ya. Kemudian pokoknya dompetnya bisa harga ratusan juta. Jadi harga dompetnya itu kalau diambil duitnya nggak cukup untuk masukkan ke dalam dompetnya. Harga dompetnya itu. Bayangkan, apalagi kalau 2000 kan nggak cukup di situ. Perlu kresek itu bisa, gak cukup untuk harga dompetnya aja. Demikian ikhwah. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu lebih parah. Itu tasnya aja bisa ratusan juta, bisa miliar. Demikian ikhwah. Ya itu untuk yang mak-mak sosialita lah ya. Jadi bukan hanya sekedar tas untuk pengangkut mukena pas pengajian, bukan. Tapi penampilan. Itu dia. Makanya kalau tas-tas mahal itu dia nggak di dalam jilbab lagi, dia di luar jilbab. Gitu. Jalan. Demikian. Ya begini orang kalau sibuk dengan dunia. Ya mungkin kalau kita ya level-level menengah ke bawah nggak ngerasakan, tapi untuk menengah ke atas mereka rasakan itu. Jadi kalangan mereka begitu. Kalau untuk yang suka-suka goes menengah ke bawah, biasalah mereka pakai sepeda yang 500.000, yang 1 juta gitu kan. Tapi kalau sudah menengah ke atas, mereka sudah berapa harganya?
250 juta. Pedalnya aja 35 juta. Pedalnya. Itu biasa mereka. Mahal-mahalan. Ada sepeda gunung, sepeda sawah, sepeda laut, nggak tahu lah. Tapi ya begitu, itulah. Jadi dia ada apanya? Ada tingkat sosialnya, gitu. Ada tingkat sosialnya. Demikian ikhwah. Jadi yang begini-begini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum nggak perlu kita ikutin. Ada yang gila dengan HP. Setiap ada keluaran baru beli fitur baru gila dibuatnya. Demikian. Ada yang gila dengan game. Setiap ada, dulu kan ada PS1, PS2, PS3, entah apa-apalah pokoknya. Demikian. Dunia ini diikutin nggak habis-habis, ikhwah. Ya, nggak habis-habis. Tapi begitulah kecenderungan manusia itu lebih senang dia mengikuti dunia ketimbang mengikuti akhirat. Kalau dia lihat kawannya sudah hafal 2 juz, dia tenang santai-santai aja. Berapa juz? 2 juz. Paling ntar lagi lupa itu. Ya Allah. Antum kalau nggak dipertahankan berdosa antum, mendingan anda nggak hafal. Nggak berdosa kalau lupa. Orang nggak ada yang ingat, orang nggak ada yang hafal. Begitu bisikan setan seperti itu. Demikian. Dia nggak iri dia dengan temannya sudah hafal sekian juz itu. Tapi kalau dia lihat temannya hari ini buka dasar bawa duit berapa hari ini laku, paling cuma 300.000. Rasanya dia belum buka dasar, rasanya gimana gitu. Tapi begitulah ikhwah, yang namanya dunia. Makanya hati-hati, ya hati-hati. Tapi biasanya nggak gitu terasa kalau menengah ke bawah. Menengah ke atas itu memang persaingan dunianya sangat tebal. Macam kita ini kan, ya harga baju-baju 50.000, kadang limpul 2 kan gitu kan. Nggak terasa kan, tapi mereka itu bisa kehidupannya, baju kaosnya aja bisa 6 juta. Baju kaos 6 juta. Demikian. Begitulah modelnya. Yang seperti itu yang nggak dibolehkan ikhwah. Ya, yang seperti itu yang tidak dibolehkan. Demikian. Akhirnya dunia itu hanya untuk, harapannya besar untuk dunia saja. Yang seharusnya dia bisa gunakan untuk akhirat. Ya, seharusnya bisa dia gunakan untuk akhirat. Taib. Fatakunu akbaru hammi, sehingga cita-citanya, keinginannya hanya dunia. Akbaru hammi. Cita-cita terbesar hanya dunia. Kemudian wa ma balaghu ilmi, dan tujuan daripada ilmunya dunia semua. Demikian. Dia mau S1, S2, S3, guna itu apa? Ya untuk dapatkan dunia, gaji tinggi segala macam, itu tujuannya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Dan itu bisa menerpa para thalabul ilmi, baik yang menuntut ilmu umum maupun yang menuntut ilmu agama juga begitu. Demikian. Kenapa kok mau cari S2 atau S3? Iyalah supaya jelas level kita kan, S berapa kitanya, begitu. Makanya kan ikhwah, ada yang jenis-jenis para ustadz itu memang dia harus dicantumkan titelnya, kalau dia bisa marah. Demikian. Dia yang minta tolong doktor saya itu dicantumkan. Ini 10 tahun ini ngambilnya. Begitu. Jadi akhirnya itu dijadikan sebagai tingkat sosialita, tingkat sosial. Demikian. Bukan nggak boleh, silahkan ambil doktor, silahkan cantumkan, silahkan. Tapi jangan itu jadikan keinginan kita agar orang tahu, biar tahu mereka itu saya tuh LC, lucu. Demikian ikhwah. Jadi haruslah kita perhatikan hal-hal seperti ini. Jadi yang namanya dunia itu bisa mencengkram baik yang menurut ilmu akhirat maupun ilmu umum, baik yang menurut ilmu Islam syar'i maupun ilmu umum. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Babun nahi 'anin na'i wa biyani ma yajuzu minhu. Bab larangan mengumumkan kematian dan penjelasan apa yang dibolehkan. An Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu kana idza mata lahu mayitun qala la tu'adzinu bihi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan.
Hudzaifah bin Yaman apabila ada yang meninggal, dia berkata, jangan kalian umumkan kepada seorang pun, karena aku khawatir itu termasuk pengumuman, termasuk an-na'yu. Karena ini sami'tu Rasulullah yanha anin na'yi, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang dari an-na'yu. An-na'yu itu kalau kita artikan pengumuman tentang kematian. Itu ikhwah, ya. Jadi secara zahirnya di sini Hudzaifah memahami bahwasanya jangan diumumkan kalau ada orang yang meninggal. Mutlak di sini. Tapi permasalahannya kalau nggak kita umumkan nanti terus siapa yang menyelenggarakan? Kalau nggak dikasih tahu. Sementara yang tuan rumah nggak bisa memandikan, ya kan? Misalnya bapaknya meninggal, gimana kita nggak bisa memandikan? Ya kasih tahu lah. Rasulullah melarang. Terus gimana jadinya? Demikian. Makanya di sini babnya menyebutkan bab yang bagaimana. Jadi yang bagaimana jenis larangan Rasulullah mengumumkan kematian, yang bagaimana bentuknya. Karena kalau kita lihat bahkan Rasulullah SAW ada mengumumkan kematian, seperti mengumumkan kematian An-Najasyi, ya kan? Karena Rasul mengumumkan pada para sahabat yang hadir di masjid, ya, mengumumkan para sahabat, mengajak mereka untuk sholat. Kenapa? Untuk menyolatkan An-Najasyi, meninggal. Najasyi itu kan raja Ethiopia yang di Ethiopia kan, di Habasyah. Itu kan diumumkan Rasulullah kepada para sahabat. Kalau nggak diumumkan Rasulullah, sahabat kan nggak tahu. Demikian. Demikian juga Rasulullah kan mengumumkan waktu perang Yarmuk itu ya. Bukan perang Yarmuk, perang di mana Rasulullah menyiapkan 3 komandan perang. Perang apa itu? Abbas sama bin Zaid, siapa? Ja'far itu lagi. Ja'far. Ya, perang apa namanya? Ada ingat? Mu'tah, ya betul, perang Mu'tah. Demikian. Itu kan Rasulullah mengumumkan para sahabat, komandan yang pertama meninggal dunia, dipeganglah oleh fulan. Kedua meninggal dunia, tewas, dipegang oleh si fulan. Itu kan mengumumkan kematian juga. Demikian. Inilah makanya penulis ingin menjelaskan tentang mana pengumuman kematian yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Jadi bukan mutlak dibolehkan. Atau seperti apakah kalau pengumuman kematian seperti yang biasa diumumkan di masjid, biasanya kan kalau udah pagi-pagi assalamualaikum, kita kalau mencirim begitu, kalau assalamualaikum ada yang meninggal nih, gitu. Masih di assalamualaikum sudah meninggal, pengumuman gotong royong, berarti bukan. Biasanya begitu, innalillahi wa inna ilaihi telah meninggal dunia fulan di lorong fulan. Begitu ikhwan. Apakah ini termasuk pengumuman kematian yang dilarang ataukah tidak? Ya seperti yang banyak kita dengar lah diumumkan di masjid-masjid jika ada orang kampung di situ yang meninggal dunia. Baik, mari kita bahas. Saya ulangi baca hadisnya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu kana idza mata lahu mayitun, apabila ada yang meninggal, qala dia berkata, la tu'adzinu bihi ahadan, jangan kalian kabarkan seorang pun tentang kematiannya. Inni akhafu ayyakuna na'yan, aku khawatir ini termasuk na'yu. Na'yu maksudnya pengumuman kematian yang dilarang. Inni sami'tu Rasulullah SAW yanha anil na'yi, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang dari an-na'yu, yaitu melarang mengumumkan kematian. Min fikhil bab, di antara fikhil bab. 1. An-na'yul muharram maka yushbihu amal jahiliyah. An-na'yu, ingat ya, an-na'yu apa tadi artinya? An-na'yu pengumuman kematian, ya, pengumuman kematian. An-na'yu yang diharamkan. Jadi kita ambil istilah aja lah ini ya, an-na'yu ini. An-na'yu apa tadi? Pengumuman tentang kematian seseorang. Na'yu yang diharamkan adalah na'yu yang di situ menyerupai perbuatan orang jahiliyah dahulu. Min siyahi 'alal abwab, seperti teriak-teriak di pintu-pintu.
Jadi orang-orang jahiliyah dahulu kadang meninggal, mereka dari pintu-pintu, meninggal si fulan, begitu ke pintu, meninggal si fulan, begitu. Jadi didatangi pintu ke pintu, teriak-teriak, fulan meninggal, ke keliling kampung. Wa fi aswaq, dan di pasar-pasar, wa alal manair, dan di menara-menara. Au kama yasna'u fi zamanina minal i'lani fil jaraidi wal majallati wal idza'at, atau sebagaimana yang diperbuat di zaman kita sekarang, adanya pengumuman kematian di surat-surat kabar, majalah-majalah, dan di radio-radio. Wa ghalibu ala sabilil mufakharati wal mukatsarati, dan umumnya tujuannya untuk berbangga. Jadi terkadang kan kalau pengumuman kematian itu ada yang satu halaman tuh belakang kan, berita duka cita. Itu ke orang kaya. Kalau miskin 3 baris, mati sebulan. Kira-kira kabar duka cita gitu aja, hanya 2 kolom, hanya 10 baris karena mahal. Jadi akhirnya jadi saling membangga-bangga. Kadang-kadang memang satu halaman itu banyak yang meninggal lah hari itu. Nah, demikian. Atau pengumuman di majalah-majalah. Jadi intinya di sini pengumuman kematian, tapi di situ diselubungi dengan adanya mufakharah. Mufakharah itu menunjukkan sebuah berita, tapi berita ini berita yang keren gitu. Berita yang levelnya bukan sekedar berita kasih tahu, tapi cara memberitakannya punya level sosial yang berbeda dibandingkan yang lain gitu. Ya, jadi ini bapak kami meninggal nih, di koran nih. Masa nggak tahu di koran? Ada, kami buat di koran. Begitu. Qala Tirmidzi rahimahullah fi sunanihi wa qad kariha ba'dul ahli ilmi an-na'i, bahwasanya sebagian para ulama membenci yang namanya na'yu. An-na'yu ayyunadi finnas, an-na'yu yaitu berteriak ataupun mengeluarkan bersuara keras di tengah-tengah manusia, mengumumkan anna fulanan mata liyashhadu janazatahu, bahwa si fulan meninggal, silahkan kita bertakziah gitu kira-kira. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan la ba'sa ayyu'lama ahlul qarabatihi wa ikhwanihi, tidak mengapa kalau diberitahu itu kepada kerabat-kerabat atau teman-temannya. Waruya an Ibrahim, diriwayatkan dari Ibrahim, annahu qala la ba'sa ayyu'lima rajulu qarabatahu, enggak mengapa seorang itu memberitahu kerabat-kerabatnya. Demikian. Jadi di sini kan para ulama memberikan pengecualian jadinya. Sementara dalam hadis naha anin na'yi, Rasulullah melarang an-na'yu. Kan enggak disebutkan modelnya bagaimana. Demikian. Jadi di sini para ulama lah mulai membahas tentang pengecualian ataupun membahas yang bagaimana yang dilarang. Pengumuman kematian yang bagaimanakah yang dilarang. Inilah dibahas oleh mereka. Berkata tadi dikatakan ya kalau yang diberitakan kerabat-kerabat saja nggak ada masalah. Berarti kalau menurut Ibrahim rahimahullah, berarti kalau selain kerabat nggak boleh kan, begitu jadinya. Wa qala Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah fi Fathul Bari ba'da an naqala atharan anis salaf, setelah beliau menukil beberapa pendapat salaf, wa aqwala li ahli ilmi, dan pendapat para ulama, tufarriqu bainan na'il makruh wal jaiz, di mana mereka membedakan antara na'yu yang boleh dan na'yu yang dimakruhkan, yang dibenci. Wa hasiluhu, kesimpulannya, anna mahdhal i'lam bidzalika la yukrah. Kalau hanya sekedar pengumuman tak masalah. Fa in zada ala dzalika fala. Tapi kalau lebih daripada itu maka enggak boleh. Jadi sekedar kaum muslimin kaum muslimat bahwasanya fulan meninggal dunia, dah. Pengumuman, ya. Tapi kalau lebih daripada itu, dia adalah orang baik, kenapa kok meninggal cepat kali, misalnya begitu, ada tambahan daripada sekedar pengumuman, maka nggak dibolehkan. Ya. Tambahan sekedar pengumuman. Berarti ikhwah, kalau ini pengumuman bahwasanya fulan meninggal dunia,
akan dikuburkan jam sekian. Mari kita bertakziah. Nah, berarti kan tambahan ini, ya kan? Mari kita bertakziah. Ini kan tidak lagi berkaitan dengan pengumuman kematiannya. Nah, ini ikhwah yang disimpulkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Kalau hanya sekedar pengumuman dipersilahkan, ya. Kalau sekedar dipersilahkan. Fa in zada ala dzalik maka tidak boleh. Kalau lebih daripada itu maka enggak dibolehkan. Qala Syekhuna fi Ahkamil Janaiz, berkata guru kami dalam kitab Ahkamul Janaiz, an-na'yul jaiz, na'yu yang dibolehkan, wa yajuzu i'lanul wafati idza lam yaqtarin ma yushbihun na'il jahiliyah. Boleh diumumkan berita tentang kematian apabila tidak menyerupai pengumuman orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa qad yajibu 'dzalika idza lam yakun indahum min man yaqumu fi haqqihi mil ghusl wat takfin was salati alaihi wa nadzalik. Dan bahkan harus diumumkan, wajib diumumkan apabila tidak ada seorang pun yang bisa di keluarganya yang untuk memandikannya, mengkafankan dan menyolatkannya. Demikian. Ya, kalau dia diam-diam saja gimana caranya? Meninggal ayahnya, tidak ada seorang pun anggota keluarga tersebut yang bisa memandikan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa mengkafankan. Terus diam-diam saja. Nanti kalau diumumkan, nanti salah, nanti berdosa. Terus gimana? Kalau dalam kondisi seperti ini malah wajib untuk dikasih tahu ke orang lain yang memang bisa untuk memandikan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Wa fihi ahadits, dalam masalah ini ada beberapa hadis. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi SAW telah memberikan na'yu, berita wafat kematiannya Najasyi pada hari dia meninggal dunia. Demikian. Kharaja ilal musalla, sehingga beliau pun keluar ke musalla. Musalla di sini tempat salat jenazah. Wa saffa bihim, dan para sahabat pun menyusun saf. Wa kabbaru arba'an, dan beliau pun takbir 4 kali. Itu di ikhwah. Ya kalau nggak diumumkan gimana para sahabat tahu akan melaksanakan salat jenazah untuk si Najasyi yang salat gaib kan, yang dia ada di Ethiopia meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua, an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW, akhadha rayah Zaid fa usib, bahwasanya panji peperangan dipegang oleh Zaid, ya, fa usib, maka dia pun tewas. Summa akhadha Ja'far fa usib, kemudian panji tersebut dioper, dipegang oleh Ja'far, fa usib, dia pun tewas. Summa akhadha Abdullah bin Rawahah, kemudian panji tersebut dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, fa usib, maka dia pun tewas. Jadi kan 3 komandan yang disiapkan Rasulullah dalam perang Mu'tah tewas ketiga-tiganya. Ini kan berita tewasnya mereka, ini berita kematian. Wa in aina ya Rasulullah la tadrifan, sungguh air mata Rasulullah SAW itu berlinang. Summa akhadha Khalid bin Walid min ghairi imratin fa futiha lahu, kemudian panji tersebut langsung diambil oleh Khalid bin Walid dengan inisiatif sendiri, karena nggak ada kesempatan lagi mau nunjuk-nunjuk siapa lagi. Maka Khalid bin Walid berinisiatif mengambil panji. Ini panji peperangan dulu itu, kalau nggak panjinya nggak tegak, dianggap kalah itu pasukan. Demikian ikhwah. Ya nggak seperti sekarang ini kan, nggak ada panji-panji. Kalau dahulu itu perang, nanti ada waktunya off, istirahat. Di yang sakit, yang luka dirawat. Begitu ikhwah. Ada jadwalnya perang itu. Dan itu disepakati, kesepakatan internasional perang pada waktu itu. Sekarang orang perang mana pakai sepakatan? Ya mau siang malam pokoknya 24 jam habis-habisan begitu. Selama masih ada pelurunya masih perang lah itu. Kalau udah habis pelurunya, masih ada bayonet, masih perang. Udah habis-habisan. Demikian, gak ada cerita siang malam. Kalau dulu ada aturannya mereka. Demikian ikhwah. Kalau sudah mulai malam, dah berhenti, pulang. Dirawatlah yang sakit-sakit. Begitu dulu ikhwah. Ya. Makanya salah satu aturannya, kalau peperangan dan ternyata komandannya sudah mati, gak ada pengganti, dianggap kalah. Dan pasukan sudah kocar-kacir karena gak ada lagi yang mengomandui. Demikian ikhwah. Kemudian maka diambillah oleh Khalid bin Walid, ya, dengan inisiatif beliau, dan akhirnya
pasukan kaum muslimin pun menang. Kemudian Imam Bukhari ketika mencantumkan hadis ini, apa ya bab yang beliau buat? Babur rajuli yan'a ila ahlil maiti binafsihi. Bab seorang yang mengumumkan berita kematian langsung. Dia memberitakan kematian langsung ke keluarga si mayit. Demikian. Ini kan artinya pengumuman, dan Rasul juga mengumumkan ini kepada para sahabat. Qala al-Hafiz, berkata Imam Hafiz, wa faidatu hadhi tarjamatil isyatu ila anna an-na'ya laisa mamnu'an kullah. Faedah dari hadis ini, faedah daripada terjemahan bab yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di atas hadis yang tadi itu menunjukkan bahwasanya pengumuman kematian itu tidak semuanya terlarang. Wa innama naha amma kana ahlul jahiliyah yasna'unahu. Yang dilarang itu yaitu pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Fakanu yursiluna may yu'lina wa bi khabaril mautil mayyit ala abwabid dawri wa aswaq, di mana mereka mengutus orang-orang untuk mengumumkan berita kematian ke rumah-rumah orang, ke rumah-rumah penduduk, dan di kampung, dan di kampung-kampung dan di pasar-pasar. Qultu wa in kana hadza musliman, walaupun ini seorang muslim, fasiyahu bidzalika ala ru'usil manamir kana na'yan min babil aula. Teriakan atau pengumuman di menara-menara itu termasuk pengumuman, termasuk na'yan, termasuk pengumuman min babil aula. Tentu ini lebih jelas dikatakan sebagai pengumuman kematian. Walidzalika haramna bihi fi faqrati allati qabla dzalik. Oleh karena itu kami haram, ya, walidzalika jazamna bihi fil faqrati allati qabla hadhihi. Oleh karena itu kami pastikan bahwasanya pengumuman di menara-menara masjid itu termasuk na'yu, yang termasuk dalam kategori na'yu. Wa qad yaqtarinu bihi umur ukhra fi dzatiha muharramat ukhra akhar. Dan terkadang pengumuman ini terkait dengan hal-hal lain yang diharamkan. Misal akhdhul ujrah ala hadis siyahah, seperti mengambil upah untuk pengumuman ini, madhul mayit bima ya'lamu annahu laisa kadzalik, ataupun memuji-muji si mayit padahal dia tahu mayit itu enggak seperti itu, ya, seperti ini mayit ini orang soleh, masya Allah banyak berinfak, padahal enggak pernah dia sholat, enggak pernah dia soleh. Demikian ikhwah, ya, kaqaulihim as-salatu ala fakhrul amjad al-mukarramin wa baqatus salaful kiram salihin. Ini semua pujian, ya, itu juga dibolehkan. Wa qala Syaukani fi al-Awtar fal hasil anna al-i'lam lil ghasli wat takfini was salati wal hamli wad dafni wa makhsusun min umumin nahi. Kata Imam Syaukani, adapun untuk mengumumkan untuk dimandikan, untuk dikafankan, untuk disolatkan, dan untuk diusung serta dikebumikan, itu terkecuali dari larangan pengumuman. Li'anna al-i'lam man la yutimmu hadhil umur illa bihi mimma waqa'a al-ijma' ala fi'lihi fi zaman nubuwah wa ma ba'dahu. Karena pengumuman ini yaitu untuk menyempurnakan perkara-perkara yang biasa sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Wa ma jawaza hadzal miqdar fa huwa dakhil tahta umumun na'i. Dan yang melewati ini maka dia termasuk dalam keumuman larangan dalam na'i. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi intinya yaitu pengumuman kematian, ya sekedar diumumkan aja silahkan, nggak ada masalah, ya, sekedar diumumkan saja tidak ada masalah, ya, tidak ada diiringi dengan hal-hal yang diharamkan, apalagi menyebut-nyebut kematian, apalagi menyebut-nyebut tentang kebaikan dia di menara-menara dan lain-lainnya. Allahu alam bissawab. Tapi itu saja kajian kita. Bagi ikhwan yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu kita sekitar berapa ini? 10 menit lah. Kalau nggak ada kita pulang. Ya. Buka masker yang nggak jelas. Iya, bagaimana kalau pengumuman di WhatsApp, ikhwah? Allahu a'lam bishawab. Ini kan nggak teriakan kan? Ya. Karena an-na'yu itu an-nida, panggilan. Allahu a'lam bishawab. Sekedar pengumuman gitu aja kan? Lagi?
Bis. Nggak ada pertanyaan nih. Bis. Ya. Papan bunga. Ya, papan bunga. Allahu a'lam bishawab. Saya pernah baca fatwa nggak dibolehkan papan bunga itu. Karena tasyabuh dengan orang Nasrani. Ya. Ya kan awalnya kan papan-papan bunga itu ikut berduka cita, itu kan orang Nasrani kan. Kalau awal-awal dulu kali saya masih ingat orang Buddha lah kan pakai lingkaran gitu kan, ada fotonya, dibuat bingkai bunga begitu. Kaum muslimin waktu saya kecil-kecil nggak pernah ada itu, tapi lama-lama ikut begitu, ikut turut berduka cita. Ikhwah, ikut berduka cita, nggak usah pakai diumum-umumkan. Ya, karena bagaimanapun papan bunga itu biasanya di bawahnya ada siapa yang ikut kan, ikut berduka cita kan, disebutkan siapa di bawahnya, ya kan. Nah, ini kan satu hal yang nggak dibutuhkan. Ikut berduka cita, ikut aja berduka cita. Apakah memang kita diperintahkan untuk ikut berduka cita? Hah? Sebenarnya bukan itu yang diinginkan si mayit. Bukan ikut berduka cita, doanya, doa kita itu yang mereka inginkan. Sekedar kita sedih-sedih aja untuk apa? Ya. Cukuplah mereka saja yang bersedih. Walaupun bukan berarti kita nggak boleh kalau gitu kita ketawa-ketawa aja Ustadz pas takziah, ya nggak juga. Ya. Demikian ikhwah. Jadi turut berduka cita, yang terpenting bukan turut berduka citanya, tapi mendoakan si mayit, mohonkan ampun pada Allah untuk si mayit, dilapangkan kuburannya. Demikian ikhwah, itu yang terpenting. Jadi bukan show ikut berduka cita, turut berduka cita nama fulan. Demikian, ini ada sesuatu di dalamnya. Demikian juga kan biasanya kalau untuk pas menikah, ya kan, selamat apa biasanya, selamat berbahagia. Iya, bahagia fulan dengan fulan, itu pasti bawahnya ada sesuatu. Orang yang membuat karangan bunga itu dia. Kalau antum, yang ke antum lah kira-kira sebagai mempelainya, antum mau dikirimi bunga atau mentahnya aja? Itu karangan bunga satu papan berapa? 200 satu papan itu ya. Kalau dua lebih lebar jadi 200. Coba 400 jadinya. Ya kalau saya jadi mempelainya, saya bilang, Pak, daripada papan bunga mentahnya aja lah kirim 200, lumayan. Demikian. Ya. Jadi kadang-kadang ada seperti ini ya, seperti menunjukkan diri, ini saya yang berikan karangan bunga. Semakin keren, semakin panjang karangan bunga, semakin top dia. Jadi bacanya selamat berbahagia. Begitu. Ada lagi, silakan. Habis. Nggak ada dari. Tak ada. Ada. Kok nggak sampai? Oh, ada. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya sudah nikah sama duda anak 2, mantap. Terus kami beli tanah, namun uang itu hasil kerja saya sebelum menikah. Apakah ada hak waris harta itu untuk anak sambung saya nantinya? Mohon pencerahan. Anak sambung itu apa? Anak tiri. Nah, ikhwah, anak tiri itu bukan anak, dalam istilah syar'i juga anak tiri itu bukan anak. Ya. Bukan anak. Mak tiri itu juga bukan mak dia.
Makanya kalau dalam kalau kita belajar ilmu waris, ibu tiri itu bukan dikatakan ibu, tapi zaujatul ab, istri ayah. Yang dikatakan ibu, ummu, yaitu yang melahirkan kita. Yang dikatakan ayah, yaitu ya pasangan ibu kita yang menyebabkan ibu kita hamil tuh. Itulah ayah kita. Jadi kalau ayah kita nikah lagi dengan wanita lain, itu nggak dikatakan ummu kita, tapi dikatakan imra'atul ab atau zaujatul ab, yaitu istri ayah. Makanya nggak ada jalur dia untuk mendapatkan warisan, nggak ada. Jadi anak tiri, ibu tiri, ayah tiri itu tidak ada jalur untuk mendapatkan harta waris, karena memang tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan mereka hanya mahram, itu saja. Tapi tidak saling mewarisi. Kalau bapaknya meninggal, dia nggak dapat. Kalau anaknya meninggal, bapak tiri juga nggak dapat. Demikian. Karena yang bisa menjadi ahli waris itu yang ada unsur kekerabatan. Yang ada unsur kekerabatan. Kalau sekedar mahram saja tidak bisa. Seperti anak susuan, kan mahram, tapi tidak bisa dapat harta waris. Jadi yang namanya harta waris itu hanya dapat bagi kerabat saja yang ada hubungan kerabat tali darah. Itu ikhwah. Kalau ibu yang melahirkan dia, in ummahatuhum illallai waladanahum. Ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Jadi anak adalah yang dilahirkan oleh si ibu. Tapi kalau anak-anak murid yang lain itu bukan dikatakan anak dia. Itu. Ya, jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang namanya kalau dalam bahasa Indonesia yang semua tiri itu tidak dapat harta warisan. Kalau ayah tiri yang meninggal, anak tiri nggak dapat. Kalau anak tiri yang meninggal, ayah tiri tidak dapat. Demikian ikhwah. Tapi kalau ibunya meninggal, ayah tirinya dapat nggak? Ayah tirinya itu kan suami ibunya, ya dapat karena sudah ada hubungan pernikahan. Jadi satu-satunya orang yang dapat warisan yang bukan kerabat, ya, yang bukan mahram akhirnya menjadi mahram, yang tadinya nggak mahram akhirnya menjadi mahram, yang tadinya yang boleh dia nikahi, ya, yaitu suami. Adapun mertua walaupun dia mahram tapi tidak dapat, suami istri inilah. Dan dia tidak ada satu kondisi pun di mana suami atau istri nggak dapat warisan, nggak ada. Tidak ada satu kondisi pun di mana istri atau suami tak dapat warisan. Mereka dalam kondisi apapun mereka dapat. Hanya berbeda kondisinya, yaitu dia bisa berkurang. Kalau punya anak, istri, kalau suami yang meninggal punya anak, istri dapat 1/8. Kalau nggak punya anak suaminya, maka istri dapat 1/4. Kalau istri yang meninggal punya anak, si suami dapat 1/4. Kalau istri yang nggak punya anak, maka suami dapat 1/2. Itu aja. Tapi dikatakan terhijab, tak dapat, nggak ada. Itulah dia, ya, tentang yang terkait dengan masalah tiri-tirian ini. Assalamualaikum, saya mohon penjelasan apakah kalau kita baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sebanyak minimal 10.000 kali kepada orang yang sudah meninggal, apakah benar orang yang dibacakan tersebut dapat terbebas dari adab kubur? Terima kasih atas penjelasannya. Allahu a'lam bishawab. Mengenai keutamaan bacaan, dapat membebaskan ini, dapat membebaskan itu, ya, itu perlu dalil. Perlu dalil. Seperti kalau kita baca surat ini sekian kali maka dapat rumah di surga, itu perlu dalil. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kita bersandarkan dengan katanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, man qara'a suratul Ikhlas 10 marrat banallahu baitan fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah tetapkan, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kalau 20 kali, ya 2. 30 kali, ya 3. Begitu. Loh kok bisa begitu? Ya gitu hadisnya, mau bilang apa? Tapi kalau kita katakan barang siapa membaca Qul a'udzu birabbin nas 10 kali maka Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Bisa kita katakan begitu? Kita katakan mana dalilnya? Ini kan yang akan menyiapkan kan Allah. Sebagaimana yang akan menyelamatkan seorang dari azab kubur kan Allah. Ya kan? Bukan Muhammad juga.
bukan juga Pak Kiai, bukan juga Pak Habib, juga Pak Ustadz, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Kita butuh info, apakah betul seperti itu? Info yang jelas, imma dari Al-Quran atau berita Nabi SAW. Nabi dari mana taunya? Ya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi itu, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Nah, siapa yang ngasih tahu Rasulullah? Orang bukan Rasulullah yang buat kan? Allah yang buat. Kok tahu Rasulullah? Karena dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi infonya hanya dua, dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita katakan bahwasanya kalau 10.000 kali akan bisa untuk si mayat, akan membebaskan si mayat dari azab kubur, perlu dalil. Itu aja. Perlu dalil. Kalau enggak, nggak usah lakukan, jangan lakukan. Berarti satu hal yang nggak jelas. Sekali lagi, dikarenakan yang membebaskan seorang dari azab kubur itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Seperti Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini khilafiyah dengan para ulama, man mata yaumal jum'ati waqallahu min adzabil qabri. Waqahullah min adzabil qabri. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, maka Allah selamatkan dia dari azab kubur. Bagi para ulama yang mensahihkan hadis ini, mereka katakan, ya udah, begitu. Yang meninggal di hari Jumat selamat dari kuburan, selamat dari azab kubur. Kalau ada yang meninggal, Pak Ustadz, ada yang bertanya begini, Pak Ustadz, tapi gimana Pak Ustadz? Ini orangnya bandel kali ini, membuat resah masyarakat. Semenjak dia keluar dari penjara, pokoknya pantang ada jemuran. Dia lewat, hilang gitu aja, raib. Sendal raib di teras, resah masyarakat. Meninggal di hari Jumat Pak Ustadz, masuk surga orang kayak gini. Kok kita protes? Begitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu di balik itu apa. Kita kan nggak tahu apa amalan dia. Ya kan? Kita nggak tahu apa amalan dia. Apakah orang masuk surga itu orang yang nampak di masjid itu pasti akan masuk surga semua? Kan nggak juga. Dan juga bukan berarti sedangkan yang sering ke masjid aja belum tentu masuk surga, apalagi yang sering ke masjid gitu maksudnya. Tapi mungkin dia punya amalan-amalan tertentu, ya, punya amalan-amalan tertentu yang kita nggak tahu. Sebagaimana seorang pelacur, dia pelacur, ya, tapi dia seorang beriman. Dia pelacur, masuk surga dikarenakan dia memberi minum seekor anjing. Demikian ikhwah. Jadi ya kita nggak tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia di hari Jumat. Tapi bagi para ulama yang nggak mensahihkan hadis ini, mereka katakan yang namanya masuk surga itu, yang namanya selamat dari azab kubur itu bukan dikarenakan hari, tapi dikarenakan amalan yang pernah dia lakukan. Nah, demikian. Ini kalau ini lebih masuk akal gitu, karena terkait dengan amalannya. Tapi apakah orang yang terlihat amalannya baik dia pasti terbebas dari azab kubur? Kan enggak juga. Demikian. Kan masalahnya tulus apa tidak? Itu dia. Jadi dalam masalah ini ikhwah, dalam masalah ini karena kalau kita cenderung pada yang sahih, ya udah itu serahkan aja pada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya semasa dia hidup. Selama dia bukan kafir kan. Kalau udah kafir udah enggak ada cerita lagi. Jadi kalau ada orang kafir mati di hari Jumat, gimana? Allah selamatkan dari azab kubur? Kan enggak. Nah, demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Burhanuddin di Subang mau tanya, saya telah mengawini janda setelah 5 tahun mertua meninggal. Setelah 5 tahun mertua meninggal, istri saya dapat warisan, terus saya cari lalu hak warisnya bagaimana Pak Ustadz? Cuman ini nggak ada titik komanya. Saya telah mengawini janda setelah 5 tahun mertua meninggal, istri saya dapat warisan, terus saya cerai lalu, oh saya cerai, ya Allah, bisa cerai ini apa, ceret apa gitu ya. Setelah 5 tahun mertua meninggal, istri saya dapat warisan, terus saya cerai, lalu hak warisnya bagaimana Pak Ustadz, mohon penjelasan. Kalau Anda cerainya sebelum warisan, ini kan mertua yang meninggal. Mertua meninggal, menantu kok dapat.
Mertua meninggal, ya menantu nggak dapat. Jadi kalau antum punya mertua orang kaya raya, tajir melintir di pagar Wa Umir misalnya begitu kan. Ya. Jangan harap antum dapat harta mertua. Kalaupun dia meninggal ke istri antum, bukan ke antum. Begitu. Ini jangan-jangan harapan, ya Allah, pertama meninggalkanlah mertua, habis itu baru istri gitu. Jadi menantu nggak dapat, menantu tidak mendapat harta warisan, ya. Kalau istrinya iya dapat harta warisan, kecuali setelah mertuanya meninggal, dapatlah istri warisan dari ibunya. Meninggal istri, barulah suami dapat. Ya, kalau istri punya anak, suami dapat 1/4. Kalau istrinya nggak punya anak, suami dapat 1/2. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya marhaban waktu pesta nikahan umumnya Ustadz? Marhaban nih, kalau dia marhaban itu kan artinya selamat datang. Marhaban ya Ramadan gitu kan. Kalau pas pernikahan marhaban ini yang dimaksud yaitu mengucapkan selamat datang bagi pengantin pria, marhaban begitu kan. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan marhaban di sini tepung-tepung tawar, kalau di Aceh pesejuk dan seterusnya, ya tentunya ini tidak ada sandaran dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kan Ustadz itu adat, oke. Pada hukum asal adat itu dibolehkan, selama tidak bertentangan dan tidak ada keyakinan apapun di balik itu. Ya, jadi marhabannya kalau apa tadi? Tepung tawarnya misalnya, tepung tawar itu kan biasanya yang ditaburkan beras, gantilah dengan pasir misalnya, bisa nggak? Kan beras sayang, ya. Terus diganti dengan yang tidak mubazir. Kemudian jangan ada keyakinan apapun, bisa nggak seperti itu? Mungkin nggak orang tua kita membuat tepung tawar itu tidak ada keyakinan di balik itu? Sedangkan orang Mandailing saja mengatakan tepung tawar ini sebagai mulak tonditu badan kan? Mana orang Mandailing? Nggak ada. Nah, Pak Irsan ya kan, mulak tonditu badan katanya kan? Untuk mengembalikan semangat. Demikian ikhwah. Apakah memang relevan yang seperti itu bisa mengembalikan semangat? Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian bacaan-bacaannya. Jadi banyak yang harus diteliti ulang tentang tepung tawar, ya. Namun pada dasarnya yang namanya tradisi itu adat. Hukum asal daripada tradisi dibolehkan selama di sana tidak ada unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, baik yang dilarang secara syar'i seperti mubadir, ada tabdzir, atau adanya khurafat, unsur-unsur khurafat. Kalau itu tidak ada, ya kembali sama seperti adat saya kalau mau ke Perona ini dari sana jalannya, dari Gang Kodam. Itu nama kebiasaan saya. Begitu. Tanpa ada sedikit pun keyakinan. Sepertinya lebih langkah kanan kalau di sini. Begitu. Lebih bagus nasib saya kalau lewat sini. Berarti kan udah salah ikhwah. Demikian ikhwah. Tapi kalau mikirnya karena lebih dekat, boleh, nggak ada masalah, karena masuk akal. Demikian ikhwah, ya. Jadi coba diteliti ulang lagi dari mulai acaranya, penggunaan benda-benda pada waktu itu, kemudian teliti lagi apa makna di balik itu, kenapa kok beras yang ditaburkan ketawa enggak. Setahu saya juga ada dicolek itu nanti kapur kan, kapur sirih di tangan gitu. Kemudian ada pakai nanti daun sedingin dicelupkan, pakai ada daun merah-merah tuh, kemudian dipercik-percikan gitu. Nah, demikian itu. Jadi coba diteliti itu maksudnya apa itu semua. Demikian. Kenapa nggak pakai daun ubi aja gitu? Saya yakin itu ada makna-maknanya. Kalau ada makna-makna khurafat seperti itu, maka tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.